Selamat pagi. Program Kaltim Headline Pagi edisi hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya Fikri Wardana, berikut rangkuman Kaltim Headline hari ini. Berbagai pihak berbondong-bondong bergerak membantu masyarakat terdampak pandemi virus COVID-19. Kalimantan Timur tampaknya sedang alami penurunan dalam pertambahan pasien positif COVID-19. Kita awali Kaltim Headline Pagi edisi hari ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya menjawab soal anggaran Ibu Kota Negara baru. Menurutnya, untuk tahun 2020 tidak ada alokasi pembelanjaan untuk pembangunan tersebut. Bahkan Sri Mulyani mengatakan dia dengan Presiden sudah berbicara langsung soal itu. Simak informasinya. Rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur jadi perbincangan hangat masyarakat dalam situasi pandemi COVID-19. Pro dan kontra muncul, apakah rencana besar Presiden Joko Widodo yang telah diumumkan pada bulan Agustus 2019 lalu akan dibatalkan, ditunda, atau dilanjutkan? Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Mono Afra menjelaskan kantornya tetap bekerja, namun bukan pengerjaan fisik tapi lebih pada kajian dan persiapan. Jawaban lugas lainnya datang dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam sebuah wawancara stasiun televisi, Menku Sri Mulyani menegaskan tidak ada anggaran untuk pembangunan fisik ibu kota negara. Bukan hanya untuk APBN tahun 2020, tapi juga APBN tahun 2021. Karena saat itu prioritasnya adalah recovery ekonomi. Untuk IKN, saya sendiri sudah sampaikan Presiden Bapak, ini kalau situasi seperti ini, kita harus melakukan prioritas lagi, termasuk masalah IKN ini. Jadi kan IKN itu masih di dalam tahap perencanaan. Belum ada belanja, yang ada adalah belanja buka jalan. Kalau bisa dikatakan dulu dilakukan oleh Menteri PUPR. Jadi sekarang karena kena COVID, kan kita kemudian mengatakan nggak ada untuk kegiatan itu. Jadi kita untuk perencanaan, ya silakan saja merencanakan. Tapi untuk pengeluaran belanja membuat ibu kota negara baru itu nggak ada. Dan tahun depan di dalam 2021 kita juga tidak mencadangkan untuk itu. Karena saya sampaikan ke Presiden kita masih fokusnya pemulihan Bapak. Jadi Presiden juga akan lihat oke, kalau timingnya ditunda karena memang situasinya masih seperti ini. Dan kemudian kita masih akan pada proses pemulihan ekonomi. Moga-moga kalau pemulihannya cepat, ya itu kemudian bisa saja kemudian kita membuat bahwa itu akan menjadi bagian dari pemulihan ekonomi. Tapi untuk saat ini tidak. Fokusnya adalah kesehatan, bantu masyarakat, dan mendukung supaya dunia usaha itu bisa survive. Jawaban dari Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa menjadi resep bagaimana pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Kaltim merencanakan anggarannya untuk tahun 2020, sebab rencana itu tetap berjalan, sedangkan Kalimantan Timur sebagai tuan rumah harus lebih siap ketika rencana itu dijalankan. Tim Kaltim TV melaporkan. Berita selanjutnya, sebuah kecelakaan tunggal terjadi di tanjakan Gunung Loaduri, Kecamatan Lojanan, Kutai Kartanegara, tepatnya di Jalan Gerbang Dayak, jalan penghubung Samarinda Tenggarong. Sebuah mobil truk mengangkut biji sawit terbalik, namun tidak ada korban jiwa. Simak informasinya. Pagi hari, sekitar pukul 6 waktu Indonesia Tengah, apes menimpa sopir truk bernama Yayan. Niat hati bekerja pagi sekali mengangkut biji kelapa sawit, namun naas truknya tidak mampu naik ketika berada di tanjakan Gunung Loduri, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Truk bernomor polisi KT8791CY tidak mampu naik gunung lantaran AS mobil patah. Truk yang posisinya sudah berada di tanjakan dengan beban angkutan penuh biji kelapa sawit akhirnya termundur. Yayan, sang sopir, tidak mampu mengendalikan setir saat mobil meluncur mundur. Ban mobil kemudian masuk parit dan mobil terbalik. Biji kelapa sawit yang rencananya dibawa dari Sebulu ke Palaran Samarinda berhamburan di jalan raya.
setengah 6 Pak pagi. Setengah 6 pagi. Ya. Dari mana sih asalnya itu? Itu dari Sebulu Dari Sebulu mau menuju ke Palaran. Palarannya. Oh ya. Kemas biasanya. Ya, terus nggak ada korban Nggak apa-apa. ada, alhamdulillah nggak ada korban jiwa, supir selamat. Cuman karena ini apa faktor kendaraannya ya, Oh, patah as kayaknya. oh patah lagi. Makanya mundur direm nggak mampu. Terus yang dimuat itu apa? Itu yang dimuat biji sawit karena Yayan berangkat bekerja mengendarai truk sendirian tanpa adanya kenek. Dia berangkat dari Kecamatan Sebulu, Kutai Kartanegara sekitar jam 4 subuh. Atas insiden kecelakaan tunggal itu tidak ada korban jiwa. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Marhaban ya Ramadan, Bersihkan hati. Jernihkan pikiran. dan sucikan perbuatan. Jangan lupa ikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, cuci tangan, dan jaga kesehatan. Kami segenap jajaran direksi, staf dan karyawan Kaltim TV Mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Berita selanjutnya, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu akhirnya memenuhi panggilan kepolisian atas ucapannya yang viral di video karena menyinggung dana ibu kota negara. Dia diadukan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan karena konten mengandung pencemaran nama baik dan berita bohong. Simak informasinya. Jumat 15 Mei lalu, Said Didu yang terlihat garang dengan cuitannya di Twitter dan statement menyerang Luhut Binsar Panjaitan di channel YouTube-nya memenuhi undangan Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Selama hampir 12 jam, ia diminta keterangan menjawab sekitar 50 pertanyaan. Said Didu dilaporkan melakukan pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan. Awalnya adalah sebuah video berjudul Luhut, Uang, Uang, dan Uang yang dibuat Said Didu di channel YouTube miliknya. Rekaman wawancara selama 22 menit itu diunggah di akun channel YouTube Said Didu. Narasi dalam video itu membicarakan soal rencana ibu kota negara dalam situasi pandemi COVID-19. Said Didu menyebut Luhut ngotot agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak mengganggu dana pembangunan ibu kota negara baru karena hal tersebut dianggap dapat menambah beban utang negara. Dalam kalimat lainnya kemudian muncul narasi yang dinilai Luhut sebagai pencemaran nama baik, seperti pernyataan Luhut yang dipikirkan hanya uang, uang, dan uang. Said Didu juga menyinggung Sabta Marga di mana diketahui Luhut Binsar Panjaitan adalah seorang jenderal TNI. Kan kita sudah tahu lah, ya memang menurut saya di kepala beliau itu hanya uang, uang, dan uang. Tidak ada pikiran sedikit pun bagaimana negara ini, bukan tidak sedikit pun. Saya tidak pernah melihat bagaimana dia mau berpikir membangun bangsa dan negara. Itu yang saya pernah lihat. Memang karakternya demikian, hanya uang, uang, dan uang. Sehingga saya pertanyakan, ya saya berdoa mudah-mudahan terbenci kembali Sabta Marga yang pernah diucapkan oleh beliau sehingga berpikir untuk rakyat, bangsa, dan negara. Bukan uang, uang, dan uang. Usai diminta keterangan oleh petugas Bareskrim Mabes Polri, Said Didu menjelaskan kalimat-kalimat dalam channel YouTube-nya seharusnya dinilai secara utuh, bukan bagian demi bagian. Said Didu dilaporkan dengan tuduhan menghina, mencemarkan nama baik, menyiarkan berita bohong, dan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Dia dilaporkan melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Dalam situasi pandemi virus corona dan menjelang Idul Fitri, semakin banyak organisasi yang bergerak turun membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak virus corona. Dalam sepekan ini, berbagai organisasi turun menemui warga. Di antaranya adalah Kerukunan Bubuan Banjar Kalimantan Timur, Partai Kebangkitan Bangsa,
serta pemuda Pancasila. Simak informasinya. Mengisi suasana bulan puasa, organisasi Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur yang dinakhodai Ismunandar membagi-bagikan takjil dan masker di kota Samarinda. Sasarannya adalah para pengendara di beberapa titik, seperti di Simpang Jalan Pahlawan, depan Hotel Mesra, serta di Karangpaci. Ada 1.100 takjil yang dibagikan dan 1.600 masker. Ini kegiatan kita yang kita lakukan ini adalah aksi peduli terhadap negeri lah. Artinya ini peran serta masyarakat Banjar terhadap menyikapi persoalan virus corona yang ada terjadi di negeri ini. Kegiatan ini terlaksana berkat partisipasi seluruh masyarakat Banjar Kalimantan Timur yang melihat bahwa masyarakat sudah mulai jenuh dari rumah, sehingga kita mencoba untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ini dengan membagikan masker, dan kebetulan bertepatan di bulan suci Ramadan sehingga kita juga membagikan takjil. Yang kita bagikan itu yaitu ada 1.100 paket takjil yang kita bagikan ke masyarakat, kemudian ada 1.600 masker yang akan kita bagikan. Jadi ada 2 macam, takjil dan masker. Muhammad Wahyudi berharap pandemi COVID cepat berlalu, sehingga kehidupan warga akan berjalan normal kembali. Diakuinya, akibat pandemi ini sektor perekonomian ambruk. Selain organisasi Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur, dari organisasi partai politik juga menurunkan bantuannya. Di antaranya adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang dalam pekan ini sudah bergerak ke desa-desa. Bantuan datang langsung dari Ketua Umum Partai PKB Muhaimin Iskandar. Pembagian sembako di daerah Kabupaten Pasir langsung dilakukan door to door oleh Yeni Epiliana yang juga anggota Komisi 4 DPRD Kaltim. Sedangkan untuk daerah Bontang dan Kutai Timur dilakukan politisi dari DPRD Kaltim, Sutomo Jabir. Pemerintahan Kota Bontang mewakili RT 05 Kelurahan Guntung. RT 05 sini ya? Ya, RT 05 ucapkan terima kasih banyak kepada Partai PKB, khususnya yang kami terima kasih banyak kepada dari provinsi sampai ke pusat, terutama Pak Muhaimin Iskandar yang ada di pusat. Semoga apa yang diberikan kepada warga kami dalam bulan penuh berkah ini, beliau dapat berkah yang lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan terima kasih pula dari partai perwakilan dari provinsi Kalimantan Timur yang menyalurkan apa yang dimanahkan dari pusat telah tersampaikan di daerah khususnya di Bontang, Kelurahan Guntung, RT 05. Insya Allah apa yang disalurkan akan kami bagikan kepada masyarakat atau warga kami yang sangat membutuhkan sekali apa yang diharapkan akan kami bagikan pada hari ini. Terima kasih. Mungkin kedepannya mudah-mudahan PKB lebih sukses lagi. Amin, amin, amin. Dan memenuhi target apa yang diinginkan dari yang sekarang. Amin ya rabbal alamin. PKB lebih sukses lagi. Hidup PKB. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga aksi bagi-bagi sembako dari pemuda Pancasila. Organisasi massa terbesar di Kalimantan Timur itu turun membagikan sembako di 4 daerah, yaitu Samarinda, Balikpapan, Penajam Pasir Utara, dan Kabupaten Pasir. Sebanyak 2.000 sembako berisi beras dan makanan kaleng, serta buku tulis dan mainan anak-anak didistribusikan oleh para relawan. Bantuan datang dari sumbangan Indika Foundation yang bekerja sama dengan Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila di Jakarta. Tim Kaltim TV, Hardin dan Herman melaporkan. Selain bertambahnya terus pasien yang sembuh, berita gembira lain datang dari tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kaltim. Untuk pertama kalinya setelah pertama diumumkan adanya penyebaran virus corona di Kaltim, per hari Sabtu 16 Mei, tidak ada penambahan pasien dalam pengawasan atau PDP. Simak informasinya. Tidak adanya pertambahan PDP memberikan gambaran pasien dalam pengawasan hanya tinggal yang sedang menunggu hasil swab laboratorium di Surabaya,
yaitu sebanyak 190 orang, dan sambil menunggu pengumuman hasil swab mereka masih diisolasi di rumah sakit. PDP biasanya muncul dari hasil rapid test orang dalam pengawasan yang menunjukkan status reaktif. Namun meski tidak ada PDP pada hari Sabtu 16 Mei 2020, menurut PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi Muhammad Ishak, masyarakat tetap harus waspada karena tren pertambahan kasus virus corona masih terus menunjukkan peningkatan jumlah yang terkonfirmasi positif. Kasus COVID-19 ini masih terus berlangsung dan trennya untuk Provinsi Kalimantan Timur ini masih terus terjadi peningkatan. Ya. Oleh karena itu kami senantiasa menyampaikan untuk masyarakat untuk tetap waspada, tidak panik, ya, dan tentunya untuk senantiasa untuk bisa menerapkan prinsip-prinsip sosial dan physical distancing dengan ketat, ya, dan itu kembali kepada kita semua. Karena risiko yang kita dapat timbulkan apabila kita tidak mengikuti anjuran ini, ya itulah kita kemungkinan besar kita akan tertular. Apalagi kalau kita banyak beraktivitas nanti di dalam kerumunan banyak orang atau melakukan kegiatan-kegiatan yang dalam jumlah besar di sekitar tersebut. Nah, tentunya upaya-upaya yang perlu kita jaga adalah bagaimana kita bisa menjaga untuk tidak tertular. Update hari Jumat 16 Mei, jumlah pasien baru terpapar virus corona bertambah 2 orang. Begitu juga dengan pasien yang dinyatakan sembuh, ada 2 orang. Posisi jumlah pasien adalah 253 positif terpapar virus corona, 63 dinyatakan sembuh, dan 3 orang meninggal dunia. Kemudian jumlah pasien yang masih dalam perawatan adalah 190 orang. Kasus positif baru terjadi di Kutai Kartanegara sebanyak 1 kasus, yaitu dengan kode KKR 41, seorang lelaki berusia 40 tahun yang merupakan kasus PDP yang telah dirawat di Wisma Atlet Kutai Kartanegara sejak 9 Mei 2020 dengan hasil rapid test reaktif. Kemudian ada juga 1 kasus lagi pasien positif yang berada di Balikpapan dengan kode BPN 46, seorang lelaki berusia 70 tahun yang merupakan kasus kontak erat BPN 39 yang telah dirawat di RSUD Kanujoso Jati Wibowo Balikpapan sejak 12 Mei 2020 dengan hasil rapid test reaktif juga. Mengenai kasus sembuh sebanyak 2 kasus, seluruhnya dari Pasir. 1 orang adalah seorang lelaki berusia 28 tahun. Kasus berasal dari klaster gua yang telah dirawat di RSUD Panglima Sebaya sejak 11 April 2020. Sedangkan yang kedua dengan kode PSR 5, seorang wanita berusia 35 tahun memiliki kontak erat dengan PSR 7 yang berasal dari klaster gua yang telah dirawat di RSUD Panglima Sebaya sejak 11 April 2020. Karena itu sekali lagi jaga diri, jaga sesama, tentunya ini akan ke depan tugas kita semakin berat. Karena kondisi juga semakin relatif semakin terbuka dan tentunya kemungkinan juga terjadinya penularan juga bisa semakin besar. Oleh karena itu perlu kearifan, perlu kebijaksanaan dari kita semua bagaimana bisa menyikapi perubahan-perubahan ini ke depan. Dan itu kembali kepada kita semua, kami bisa menghimbau dalam kesempatan ini untuk bagaimana masyarakat tetap patuh dan taat terhadap apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kaltim Headline Pagi edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Fikri Wardana, pamit undur diri.